Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nadia Anastasia. Jadi pada video kali ini kita sudah mencapai bab ke-17 ya. Nah, di bab 17 ini itu kita membahas remote access server, di mana pada bab kali ini kita belajar banyak materi yaitu SSH to Debian dan Ubuntu server ya. Kita akan meremote Debian dan Ubuntu server, kemudian merubah default port SSH, kemudian allow users pada SSH, konsep privat dan public key, konsep authorized key, kemudian konfigurasi public key secara manual dan secara biasa ya, kemudian privat dan public key pada Windows, dan kemudian kita akan belajar remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server, kemudian SSH agent dan SSH app, kemudian copy Ubuntu client, public key to Debian router, allow users pada SSH. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ke materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu SSH to Debian dan Ubuntu server. Nah, jika teman-teman perhatikan pada topologi di sini nanti saya akan coba melakukan SSH dari klien ke server-server di sini ya. Yang pertama server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Oke, pertamanya yaitu SSH user kemudian add IP. Nah, di sini saya sudah masuk ke server 1 Debian ya. Oke, di sini saya coba masuk ke server 2-nya, SSH Nadia 10.10.3, kemudian passwordnya. Oke, dia juga sudah masuk ke server 2. Oke. Coba masuk ke server 1 terlebih dahulu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke root terlebih dahulu, kemudian nano/etc/ssh/ssh_config. Oh, sorry. Ini salah ya. Harusnya nano etc sshd di bawah config. Kemudian portnya hapus dari komen. Di sini saya akan mengubahnya 2211 ya. Kemudian enter, kemudian restart sistem CTL, restart SSH. Kemudian enter. Oke. Nah, di sini portnya sudah berubah ya. Kemudian saya akan coba meremote-nya. Bagaimana caranya? SSH user kemudian IP, dia pasti tidak bisa nih ya 10.10. IP-nya 10.10.2 ya teman-teman, bukan 10.10.3 di sini. Oke. Nah, dia harus memasukkan portnya terlebih dahulu, kemudian passwordnya. Oke, dia sudah masuk ke server 1 Debian ya. Jangan lupa untuk memasukkan portnya terlebih dahulu karena kita sudah mengubah portnya ke yang awalnya default ya. Oke, di konsep privat dan public key. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini fokus saja pada kunci merah ya di sini ya. Jadi, apa itu private key dan juga public key? Jadi di sini misalkan saya menggunakan private key pada server 1 Debian-nya. Nah, public key-nya itu di client. Jadi seperti di sini ya contohnya seperti ini. Untuk mengakses server 1 Debian, dia harus membutuhkan kunci karena di sini kan ada gembok. Nah, kuncinya itu terdapat di klien Ubuntu. Jadi nanti untuk mengakses server 1 Debian, kita harus membuat yang namanya public key terlebih dahulu ya, untuk membuka private key yang ada di Debian ataupun sebaliknya. Tapi di sini saya akan coba untuk private key-nya pada Debian dan public key-nya ada di klien Ubuntu ya. Jadi nanti klien Ubuntu meremote Debian. Nah, router dan juga server 2 itu tidak bisa remote Debian kecuali ada satu yang ini atau kita mempunyai private key-nya ya atau kuncinya terlebih dahulu untuk membuka server-server. Oke, sekarang untuk konfigurasinya ya, di sini kita masuk ke server 1 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ya. Jangan lupa kita meletakkan portnya yaitu portnya 2211. Oke. Di sini kita sudah kita buka putih terlebih dahulu nih. Putih. Kemudian maaf ini browser ya. Kita buka versi putih. Nah, itu pada defaultnya itu yaitu portnya 22. Oke. Nah, di sini saya masuk ke di sini kan tidak bisa jika tidak menggunakan port ya. Oke, di sini saya masuk ke server 1 Debian-nya ya. Dan di sini saya akan coba meng-add user yaitu add user Nadia 2. Oke, di sini tidak bisa karena saya belum masuk ke halaman root.
Nah, di sini saya masukkan add user Nadia 2. Oke, kemudian passwordnya 123. Untuk file name-nya kita enter saja seterusnya. Nah, keduanya saya membuat add user Nadia 3. Oke, kita samain saja passwordnya, kemudian enter saja. Nah, kemudian di sini kan sudah terbuat semuanya ya, add user 2 dan juga add user 3. Di sini saya exit terlebih dahulu, saya masuk ke user client. Oke. Nah, di sini saya akan coba remote-nya, yaitu SSH user Nadia 2, kemudian IP-nya, dan jangan lupa port-nya 2211. Oke, dia pada defaultnya tidak bisa karena kita sudah mengallow users pada user Nadia saja ya. Jadi bukan user yang di kliennya. Kecuali kita masuk ke halaman server 1, itu dia pasti bisa. Oke. Nah, di sini saya coba lagi SSH Nadia 2 ya. Itu tidak bisa tetap. Oke. Kita masuk ke SSH kita masuk ke usernya ya. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Oke. Dia bisa, mengapa bisa? Karena kita mengaksesnya melalui server 1 Debian. Oke, kita sini etc SSH. Nah, di sini sebelumnya kan tadi bisa ya. Kemudian di sini allow usersnya, kita usernya yaitu Nadia saja. Oke. Jadi nanti user Nadia dapat mengakses remote SSH pada server 1 Debian. Oke, kita restart terlebih dahulu. Nah, kita exit, kita menggunakan user masih server 1 ya. Jadi kita menggunakan SSH Nadia, kemudian IP-nya itu pasti bisa. Oh, dia tidak bisa, permission denied. Kenapa? Oke, kita ada yang dia connection reset. Nah, kita harus masukkan portnya. Oke, di sini kita menginstal SSH min Kaiken ya. Nah, di sini itu terletak di ID RSA, di mana ID RSA ini yaitu public key pada kliennya ya. Nah, di sini kita memasukkan passphrase-nya atau passwordnya. Passwordnya saya masukkan 123 saja. Kita konfirmasi passwordnya. Oke. Nah, kemudian kita kan sudah belajar mengenai konsep private key dan juga public key. Kita ls terlebih dahulu ya. Di sini itu terdapat ls.ssh ya. Ketika ls biasa itu tidak bisa, mengapa? Karena itu tidak menampilkan semuanya, itu hanya halaman utama saja ya. Di sini saya coba cat.ssh ya, itu terdapat ID RSA, di mana ID RSA itu public key dan juga ID RSA itu yaitu private key dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini SSH copy, di sini saya akan mengkopinya ya. Kita akan meletakkan di nanti konfigurasinya, kita lakukan saja seperti ini. SSH min KP ID, kemudian portnya min P 2211, kemudian usernya ya, kita juga masukkan IP-nya, kemudian enter. Oke, nah di sini masukkan passwordnya ya. Oke, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, dia sudah mengkopinya. Kalau ada angka 1 itu berarti berhasil. Kemudian di sini saya coba SSH melalui, nah di sini kan sudah memasukkan passwordnya ya. Dia tadi karena kita sudah mengkopinya. Oke. Kemudian di sini sudah terbuat semuanya ya. Dia menggunakan passphrase yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Oke, di sini saya coba cat.ssh. Nah, kita ls terlebih dahulu ya. ls min a. Oke, dia terdapat .ssh. Kemudian kita ls.ssh. Nah, dia pasti ada authorize key. Jadi itu yang namanya authorize key itu untuk masuk antara sesama virtual machine ya, agar kita lebih aman, itu menggunakan authorize key. Kemudian cat authorize key ya. Nah, kemudian di sini tuh terdapat banyak kodenya ya. Nah, ini tuh berakhiran pastinya dia klien ya, atau virtual box-nya, klien virtual box-nya. Nah, kemudian kita akan membuat secara manualnya itu nanti ya. Kita bisa copy terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke halaman barunya, SSH Nadia, kemudian
IP-nya 10.10.3 karena di server 2 saya belum mengubah portnya, jadi tidak memasukkan portnya. Oke, di sini cat.ss, kemudian authorized key. Nah, dia belum ada karena kita belum mengkonfigurasinya pada server 2. Padahal kita sudah mengkopinya ya, sudah copy. Nah, nanti kita akan paste pada authorized key-nya. Oke, di sini coba ls ya. Kemudian ls.ss itu di situ terdapat ID RSA dan ID public dan juga tersebut. Oke. Nah, di sini kan terdapat .ssh. Jika teman-teman belum terdapat .ssh, itu teman-teman bisa membuatnya dengan mkdir.ssh. Oke. Nah, di sini saya coba cat, kemudian saya ingin melihat .ssh-nya, kemudian /authorized key. Oke, auto ri sorry. Di sini saya coba masuk ke halaman server 1 terlebih dahulu ya. Nah, di sini itu banyak kodenya ya teman-teman. Nah, kemudian nanti kita akan mengkopinya atau kita mengkonfigurasi secara manual. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke cat.ssh, kemudian kemudian ID RSA, kita masuk ke ls, kemudian .ssh, kemudian kita masuk ke nano ya, nano authorized key. Harusnya seperti itu ya teman-teman, tapi nanti dulu kita skip terlebih dahulu ya. Kita masuk ke halaman baru, kemudian cat.ssh itu pada klien Ubuntu-nya, kemudian kemudian kita ls terlebih dahulu ya. Di sini kan belum ada authorized key-nya, kemudian cat.ssh. Oke, kita copy. Nah, kemudian kita paste pada authorized key-nya. Di sini teman-teman bisa buka pada server 2-nya, kemudian teman-teman bisa melakukan perintah yaitu bentar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi kan tadi kan kita sudah mengcopy kode yang ada di authorized key pada server 1. Nah, ini kita akan meletakkan di server 2-nya karena kita belum terdapat authorized key-nya. Di sini nano, kemudian .ssh. Oke, kita pastekan saja di sini ya teman-teman. Oke, kita paste. Nah, kemudian kita bisa kembali simpan ya teman-teman, tidak perlu di restart karena ini sudah otomatis tersimpan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya coba exit lagi, kemudian saya coba login terlebih dahulu. Nah, dia masih gagal. Oke, karena ini gagal, dia masih memasukkan passwordnya, kita lanjut ke part 2. Nah, pada part 2 kali ini kita download putih, yaitu putih.gen ya, yang di gen ini. Nah, itu ada arahan kursornya harus digerakkan ya teman-teman, kemudian digerakkan saja seperti itu. Oke, sampai full. Nah, di sini pada passwordnya ya teman-teman membuat passphrase atau passwordnya. Di sini saya 123 saja, konfirmasi passwordnya, kemudian kita pilih save public key. Oke, di sini saya meletakkannya di saya inginnya di dokumen saja teman-teman. Kemudian saya meletakkannya di file materi saja. Kemudian save, kita klik save ya. Ini kita menamakannya yaitu public key. Nah, kemudian save, kemudian save private key juga, kita akan meletakkannya di materi juga ya teman-teman. Nah, di sini saya coba klik private key. Ini diletakkan di materi. Nah, kemudian save. Oke, di sini kita sudah menyimpan public key dan juga private key-nya. Nah, kemudian kita buka pada aplikasi putihnya. Oke. Nah, di sini masukkan IP pada routernya ya teman-teman, karena IP pada router ini yang terhubung dengan Windows, jadi tidak bisa menggunakan Debian dan juga Ubuntu.
kemudian login, kita menggunakan user, kemudian passwordnya. Nah, dia sudah bisa, dia menggunakan password passphrase-nya ya teman-teman. Ini ls-min a, kemudian di sini ada .ssh yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini mkdir, itu bukan .ssh teman-teman. Kalau belum ada, teman-teman bisa membuatnya mkdir.ssh, kemudian ls.min a ya. Nah, di sini .ssh-nya sudah terbuat. Kemudian nano.ssh /authorize key. Oke. Nah, di sini saya coba klik terlebih dahulu authorize key. Oke. Nah, dia kan masih kosong ya teman-teman. Nah, ini itu di copy nanti menggunakan yang sudah kita save sebelumnya ya teman-teman. Di sini buka pada materi. Nah, kita untuk mengkopinya itu kita menggunakan, di sini kan terdapat public key dan juga private key ya. Kita kopinya menggunakan public key. Kita ke notepad terlebih dahulu. Oke, kita just new. Kemudian kita klik saja. Nah, jika terdapat tulisan komen dan juga keterangan yang bukan kode, itu teman-teman bisa menghapusnya terlebih dahulu. Nah, seperti di bawah di sini, agar tidak ribet ya teman-teman. Nah, di sini saya hapus. Oke, halaman keduanya ini supaya satu baris ya, karena ini belum satu baris. Oke, kita jadikan satu. Nah, di sini ya, lanjut pada di sini kehapus. Oke, kita lanjut. Nah, barisan yang terakhir juga kita hapus. Nah, kita hapus juga. Oke teman-teman, kita kemudian copy ya. Kita copy, kemudian kita letakkan di yang di putih tadi ya, yang di authorize key-nya. Kita Ctrl V atau kita menekan capsule-nya itu ya. Oke, kemudian simpan. Nah, kemudian di sini saya coba tutup pada aplikasi putihnya. Nah, kemudian pilih SSH. Nah, di sini ya, ikutin saja langkah-langkahnya. Kemudian kita copy, kita buka pada private key-nya juga. Kita ke notepad ya. Kemudian nah, di sini kita bukan menggunakan private key ya. Kita mengkopinya itu menggunakan public key-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kita generate, kita tambahkan filenya yaitu private key. Kemudian pada di sini juga sama ya teman-teman. Kita open. Nah, kemudian kita cancel terlebih dahulu, mungkin ada kesalahan ya teman-teman. Sudah open ya. Kita kemudian ulang lagi ya teman-teman, ini SSH. Kita coba lagi. Nah, kemudian kita browse pada private key, open. Kemudian kita lanjutkan pada di atasnya yaitu 192.168 menggunakan IP routernya ya teman-teman. Dia login. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya menggunakan password passphrase key. Nah, kita bisa buka pada aplikasi putihnya. Kita coba login kembali. Harusnya sih sudah bisa ya teman-teman. Biasanya kita memasukkannya itu menggunakan passphrase key-nya. Kita coba ulang ya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas. Kita coba masukkan routernya itu agar pemilihannya gampang ya teman-teman. Nah, dia sudah bisa menggunakan passphrase key-nya. Teman-teman, jadi kita lanjut pada video berikutnya.